ala sayyidina wa ta'ala wa adiyati wa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-aqil, seorang yang berakal sempurna, itu dia akan merasa sedih apabila terlewatkan kesempatannya, terlewatkan waktunya tidak untuk berbuat ketaatan. Ini sing cerdas, akal waras, sempurna. Ada satu jam saja terlewatkan tanpa kita beramal soleh, iku getune luar biasa. Sangat sedih, sangat nyesel. Kenapa demikian? Karena orang yang cerdas ini apabila dia memiliki harta benda, memiliki intan berlian, emas permata, uang sak kepok, sak koper, tahu duit sak koper. Mudah-mudahan balik modal do sugi kabeh. Allahumma amin. Wong sing cerdas ning duit sak koper itu apabila hilang begitu saja pasti dia akan bersedih. Itu jenenge wong waras. Tapi nek duitnya hilang menengae biasa, itu tidak sehat, tidak normal. Ada orang kalau terhipnotis, kalian pernah dengar, kalau nggak melihat mungkin dengar beritanya, terhipnotis, diminta uangnya, cincinnya, barang-barang berharganya, semua dikasihkan. Dia tidak sadar. Setelah sadar baru getun, baru menyesal. Jadi gambarannya begini, orang yang beriman, orang yang punya keyakinan kepada Allah, punya keyakinan kepada hari akhir, benar-benar menggunakan waktunya sebaik-baiknya. Karena kesempatan Allah yang Allah berikan kepada kita semua adalah sesuatu yang sangat berharga, lebih berharga dari sekedar intan berlian, emas permata, dan uang sak koper. Setiap detiknya, setiap bulan nafas kita itu adalah emas berlian. Kalian tidak menggunakannya untuk ibadah, untuk ketaatan, berarti kalian membuang-buang emas. Jadi setiap keluar masuk nafas kita itu adalah kesempatan. Jangan sampai terlewat begitu saja. Keluar masuk nafas, kalau kita tidak melakukan ibadah yang padat, misalkan sholat, baca Quran, yang simple, kita zikrullah, zikir pada Allah, jangan sampai putus. Apabila kita terlupakan, ini adalah kerugian yang sangat besar. Apalagi nafas kita, kesempatan kita gunakan untuk berbuat dosa.
ini akan celaka. Gambaran niku wow, jenengan duwe 1.000 di motor sing baru hilang ketun sampai nangis. Jangan kan motor sendal hilang kadang nangis jenengan. Seragam hilang anak sekolah bingung nangis. Nangis sih yo lagunya macam-macam. Ini sing nangis ditahan, ini sing nangis gerung-gerung, sing mbok-mbokan. Tapi apakah kita pernah melihat orang menangis? Ada santri menangis, ya Allah, sedih banget aku. Mau enggak melu jamaah sholat maghrib? Kok enggak melu melakiban? Enten sing ngoten niku santri. Orang melu kegiatan tidak melaksanakan ibadah nangis. Nangisnya sampai jam-jaman enten. Tidak ada. Nah, enten luar biasa itu calon waliullah ya, calon kasih Allah. Coba kalian berlatih ya, itu kesedihannya luar biasa. Ngumpuli jenengan hilang seragam. Nah, misalkan nangis isin, kalau kata-kata ini nangis di dalam hati atau nangis dalam sepian, dalam kesendirian. Jangan dalam kesendirian mengingat dia saja. Si doi diingat dalam kesendirian, ingat kesalahannya, ingat dosa-dosanya, ingat kesempatan-kesempatan yang terlewatkan begitu saja. Jadi itu apabila ada satu waktu yang terlupakan, orang yang cerdas, orang yang waras, orang yang berakal sehat pasti akan merasa menyesal. Apalagi kesempatannya untuk berbuat maksiat. Ini pasti akan sedih. Jadi setiap kesempatan hendaknya dipergunakan untuk bisa mencapai kebahagiaan yang abadi dan untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Itu pribadi-pribadi yang sangat luar biasa apabila merasa ketun dengan kesempatan yang diberikan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan, wan nasu nuyamun, manusia ini pada tertidur. Fa'idha matu intabahu, ketika ia mati baru tersadar. Nah isi urip ditutur dikandani, tidak taat, tidak mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya, tidak mau gengsi, dianggap tahayul, orang tak percaya. Diceritani surga neraka, ustadz diomongi, apa awakmu mlebu surga neraka, cerita neraka surga barang. Nek semati nembe krasa. Menghadapi sakaratul maut minta dikembalikan Allah supaya diberikan kesempatan beramal soleh. Itu kesempatan yang sudah terlambat. Jadi umur yang Allah berikan kepada kita gunakan sebaik-baiknya. Kalau dikonversikan ya, perbandingan 1000 tahun di dunia itu satu hari di akhirat. Kalau hitung-hitungan matematikanya seandainya umur kita 60 tahun, jenengan pengen umurnya berapa tahun? 100 tahun. Wanisin 1000 tahun. 1000 tahun kancane mati kabeh jenengan urip dhewean ora nek kancane. Ya berdoa boleh, silakan ya, panjang umur dan diberikan amal yang soleh. Karena sebaik-baiknya orang mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang diberikan panjang umur dan bagus amalnya. Sejelek-jeleknya orang yang sebaliknya panjang umur tapi digunakan untuk kejelekan. Kalau usia umat baginda Nabi, usia akhir zaman ini rata-rata 60 sampai dengan 70 tahun. Seandainya kita ambil usia kita 60 tahun seperti usia baginda Nabi yang wafat 63 tahun,
itu kalau dikonversikan dengan rumus tadi ya 1000 banding 1, itu umur kita di dunia hanya sekitar 1,5 jam, jam setengah. Itu sangat sangat singkat sekali. Belum sepertiga hidup kita itu untuk tidur. Kita tidur rata-rata sehari 8 jam, dari 24 jam, 8 jam sepertiganya kita untuk tidur. Berarti ini 1,5 jam, setengah jam untuk dulu. Waktu kalian hidup cuma 1 jam, itu untuk beramal. Nah, itu amal baik atau amal jelek. Jadi waktu yang begitu singkat hendaknya dipergunakan sebaik-baiknya. Setiap ucapan, perbuatan kita harus bermakna, harus mengandung ketaatan dan harus bernilai pahala. Paham? Siap melaksanakan? Jadi itu tadi ya. Kalau kita berat amalan-amalan misalkan ngaji, sholat, puasa, amalan yang mudah sambil dalam kondisi apapun itu digerubah, nyebut Allah Allah saja. Allah Allah dalam hati kita berbicara, hati kita terus menyebut asma Allah sehingga setiap keluar masuk nafas bernilai pahala. Ini adalah golongan orang-orang yang disebutkan orang-orang yang cerdas. Kehilangan dunia bisa dicari. Kalau kehilangan kesempatan, waktu tidak akan datang 2 kali. Kesempatan tidak akan terulang 2 kali. Karena 1 detik yang sudah terlewatkan tidak akan kita jumpainya lagi. Jadi dalam pandangan Islam itu tolak ukurnya adalah akhirat. Imam Al-Ghazali mengatakan wa aksarul khalqi ahlakahum hubbul madhi wa karahiyatul dhanni. Jadi kebanyakan manusia itu demen hubbul madhi, apa artinya? Demen dan puji, cinta dipuji dan tidak suka dicaci atau dihina atau dijelek-jelekan. Itu umumnya manusia. Sekarang kita bahas sebagai manusia sangat wajar ya apabila kita senang dipuji, tidak suka dicaci. Bahkan kita akan mempertahankan sekuat tenaga supaya kita tidak dihina orang lain. Kalau dihina akan jatuh harga diri kita, akan jatuh martabat kita. Dalam pandangan agama tidak demikian. Tadi disinggung manusia itu kebanyakan senang dipuji, tidak suka dicaci. Jadi apabila kita dipuji, kita nyaman dengan pujian itu, maka kita tidak akan mendapatkan pahala dari amal baik kita. Sebaliknya apabila kita dicaci, kita bersabar, itu mendapatkan pahala. Tapi konsep ini sangat berat. Ada di antara kalian yang dihina, dicaci, seneng buya-buya kan? Oh, diluk kemong edan. Padahal itu pandangan akhirat. Itu kalau tahu alasannya, tahu ilmunya, rasa seneng, itu merupakan pahala. Sedino gak ini sing ngenyek ki sedih enten ngoten iki. Waduh dino iki gak ini sing ngenyek aku. Coba dulu padha yang ndi, gak ini sing rasane aku. Gak ini sing idoni aku, Bapak.
sedih nangis. Ini luar biasa. Ini calon-calon pembesar ulama, pembesar kekasih Allah. Allahumma. Jadi kalau kalian diejek, dihina, dicela, sabar, itu merupakan pahala yang besar. Sebaliknya kalau dipuji, kalian merasa bangga, nyaman dengan pujian manusia, tidak fokus pada pujian Allah, maka kebaikan kalian hanya sebatas pujian itu saja, pujian manusia. Makanya kalau beramal itu dianggap menungso, dianggap kancane sama lopo enggak, saya rasa peduli. Kalaupun dihina, bersabar itu pahala. Ojo lawan berantem gelut, kacau negorone. Zaman sekarang sangat memprihatinkan. Para santri, para alim, para pelajar, kaum-kaum yang berpendidikan harus cerdas menyikapi permasalahan. Kebebasan di dalam berpendapat di media sosial ini sangat tidak terkontrol sekali. Siapapun bisa komentar apapun. Yang kita sedih, saling caci maki antar sesama muslim. Dan sering terjadi juga caci makinya, hujatannya tanpa berdasarkan fakta, hanya mendengar sekilas, hanya judul berita langsung ponis mengikuti berita tersebut yang belum pasti kebenarannya. Belum kita menyaksikan konflik masalah nasab, ini juga berlarut-larut tidak selesai-selesai terkait dengan nasab Pahlawi, para habib itu dzurriyyah Nabi atau bukan. Ini juga kita sangat prihatin karena antar ulama, antar orang alim berbeda pendapat. Kalau hanya berbeda pendapat ya umum, tapi saling menghujat, saling menjatuhkan, ini yang kita ikut sedih. Terus yang kita ikuti siapa? Ya soal masalah nasab ini guru-guru apa sendiri sebagian ada yang mengakui, sebagian tidak. Ya apa menghargai kedua-duanya karena punya pendapat masing-masing, silahkan. Dan demikian juga ya, untuk kalian semua dipersilahkan yang yakin dengan keyakinannya Habib itu dzurriyyah Nabi, monggo. Yang tidak yakin ya silahkan ya. Karena itu bukan rukun iman. Yang kita sayangkan itu saling ribut, bentrok, tidak ada habisnya. Oleh karena itu saya berpesan pada anak sekalian, tolak ukur menghormati orang itu kalian pandang ilmu dan akhlaknya, itu kalian tidak akan kecewa. Tapi kalau kalian memandang nasabnya orang yang mulia, nasabnya habib, nasabnya para alim, para ulama, para gus, kalian memandangnya karena itu saja tanpa memandang ilmu dan akhlaknya, kalian akan kecewa nantinya. Ya kalau benar terus, kalau kalian nanti dibuat tersinggung, kalian merasa tidak dihargai, kalian merasa dirugikan, nanti kecewanya sangat luar biasa. Kok bentuk istilah wong wis ditulung malah mentung. Betul mesti ngono itu. Makanya tolak ukurnya menghormati seorang, entah itu keturunan siapa, itu ilmu dan akhlaknya. Tidak pandang dia keturunan siapa, dari golongan mana, kalau dia alim, akhlaknya bisa diteladani, bisa diikuti, itu kita hormati. Nabi Nuh punya anak namanya siapa? Kan'an, yang ikut ditenggelamkan oleh Allah bersama kaum-kaum yang tidak beriman. Nabi Nuh merasa bersedih karena anaknya sendiri tidak ikut
bersama beliau, bersama orang-orang yang beriman. Dia mohon kepada Allah agar anaknya termasuk golongan yang diselamatkan, karena anaknya, ya Allah, anakku itu adalah keluargaku. Terus Allah mengatakan, ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, dia bukan bagian dari keluargamu. Ternyata masalah amal ini sebagai tolak ukur. Innahu amalun ghairu sholih. Karena dia beramal dengan amalan yang tidak baik, amalan yang tidak soleh. Jadi amal yang tidak soleh sebagai ini bisa menyebabkan memutus hubungan keluarga. Kan'an secara biologis ya anaknya Nabi Nuh, tapi karena dia tidak soleh, Allah mengatakan laisa min ahli, dia bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu sholih, dia beramal bukan amal yang soleh, amalnya nggak soleh, terputus otomatis. Makanya itu tadi pesan Abah, hormati orang berdasarkan ilmu dan akhlaknya, amalnya. Kalau berdasarkan nasab keturunan, nanti kalian akan kecewa. Itu saja yang dapat Abah sampaikan. Yang terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.